Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Ini sebetulnya adalah video impromptu yang mendadak aku pengen buat video ini, dimana aku sudah menyediakan 5 opsi, kali ini juga 5 opsi, karena kartu yang jatuh itu 5 buah, 5 pieces. Dan sama seperti apa yang sudah kalian baca di judul, kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin ingin disampaikan oleh malaikat pelindung teman-teman atau spirit guides kalian dan guardian angels teman-teman ke kalian saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti asal pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau mungkin kalian rasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh share video ini atau video lain yang mungkin pernah dibagikan oleh Delusion Priestess ke siapapun kenalan kalian yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video lain dari Delusion Priestess. Kamu bisa pilih lebih dari satu. Kalau saat ini di video ini kamu tertarik dan terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, yang paling kiri, opsi nomor 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Teman-teman boleh tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, take your time, dan aku mau minum dulu sebelum nanti kita akan mulai dari opsi nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih, terkadang terasa luar biasa untuk bisa memberi. Tapi ada juga waktu di mana kamu mungkin merasa seakan kamu sudah memberi terlalu banyak. Sekarang mungkin adalah salah satu, atau sekarang adalah waktu yang baik, waktu yang tepat untukmu memeriksa aliran di mana kamu perlu memutuskan aliran kelimpahan. Izinkan orang lain yang memberi kepadamu. Walaupun mungkin kamu merasa tidak nyaman ketika kamu harus memutuskan aliran itu. Walaupun mungkin kamu merasa jauh lebih nyaman ketika kamu memberi, dan kamu berbuat baik, dan kamu menjadi orang yang mampu untuk memberi. Menjadi orang yang mampu untuk menyembuhkan, menjadi orang yang mampu untuk menolong. Karena dalam seni kehidupan, terkadang kita mengabaikan satu bakat atau talenta penting, yaitu menerima. Menerima dengan anggun dan menerima dengan penuh rasa syukur tanpa merendahkan dirimu sendiri atau bahkan menyangkal bahwa kamu juga butuh dan perlu untuk merasa rapuh. Atau kamu ingin membawa agenda-agenda keseimbangan dalam segala situasi. Menerima itu mungkin akan terasa sulit buat beberapa orang. Mungkin kamu juga, ya kan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan atau memikirkan ini untuk itu dalam perputaran energi dengan orang lain, terutama untuk saat ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik di dunia ini. Izinkanlah agar dunia ini juga memberikan kembali kepadamu dan mendukungmu. Lalu kamu bisa melepaskan semua pemikiran atau mindset dan kepercayaan atau bahkan cerita-cerita dari masa lalu yang membuatmu merasa seakan kamu sendirian dan kamu harus melakukan segala hal sendirian tanpa bantuan atau tanpa pertolongan orang lain. Izinkan gelas atau cawanmu juga diisi. Kami sangat-sangat mencintaimu. This is nice. Okay.
Buat teman-teman yang pilih nomor 1, aku nggak tahu, jujur aku merasakan besar tendensi people pleasing di sini. Entah sadar tidak sadar, teman-teman itu terjebak dalam pola people pleasing, atau teman-teman yang pilih opsi nomor 1 ini, aku juga merasakan stubbornness atau keras kepalaan di sini. Jadi sadar tidak sadar, kalian mungkin ingin mengontrol atau ingin memperbaiki, ingin membenahi segala hal, ingin agar segala hal itu berjalan sesuai rencanamu. Kamu ingin agar segala hal itu sesempurna harapan dan ekspektasi kamu. Sedangkan malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang, udah deh, gak usah maksain mau kamu yang ngurus, atau harus kamu yang ngontrol semuanya, atau semua harus berjalan sesuai rencanamu. Ada masanya kamu perlu belajar untuk berserah. Ada masanya kamu perlu belajar juga kapan kamu butuh bantuan orang lain. Jangan takut dan jangan sungkan untuk minta bantuan orang lain. Jangan takut dan jangan sungkan untuk menerima dengan tulus, menerima dengan ikhlas, menerima tanpa kamu merasa direndahkan. Atau kamu pengen buru-buru langsung membalikan atau mengganti dalam cara apapun. Aku merasakan ada dua kemungkinan. Entah kalian memang sadar atau tidak sadar punya isu people pleasing, atau you just wanna force everything to go and work according to your standards, according to your will. Kamu ingin mengontrol segala hal agar itu bisa berjalan sesuai rencana kamu, yang ujungnya bisa buat kamu capek sendiri atau gelisah sendiri. Dan kamu ngerasa kayak nggak ada yang bantu kamu, nggak ada yang ngertiin kamu. Ya kamunya sendiri buka diri, buka hati untuk dimengerti dan dibantu nggak sama orang lain. Aku rasa malaikat pelindung kalian mau untuk kalian mengevaluasi diri di aspek itu. Oke, karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Walaupun mungkin hidup bisa terasa seperti sedang berjalan dengan kecepatan penuh, ini waktu yang baik untukmu beristirahat. Izinkan ide-ide untuk mengalir melalui dirimu dan berakar tertanam dalam hatimu sebelum mereka tiba di pikiranmu. Hargai proses ini. Dengan kamu bisa mengosongkan diri agar inspirasi bisa hadir dan keajaiban dari bermimpi bisa mengisi dirimu. Kamu mungkin merasa seakan kamu malas atau tidak produktif, tapi kami tahu apa yang terbaik untukmu. Kami lebih tahu. Sama seperti tertidur itu adalah cara untukmu bisa mengisi lagi dayamu sebelum kamu memperbaharui diri. Begitu juga kamu dan proses yang perlu kamu jalani ketika kamu bermimpi. Bukankah proses ini terasa luar biasa kuat dalam proses bagian penciptaan kembali? Ketika jiwamu bekerja sama dengan semesta dalam cara yang indah, lembut dan luar biasa, agar kamu bisa mendengarkan alunan musik langsung dari semesta dan memainkan peranmu dalam simfoni kehidupan. Kamu sedang diminta untuk bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban dalam proses penciptaan kembali dan mendengarkan apa yang mungkin tidak bisa atau belum bisa didengar oleh orang lain. Kami memiliki banyak mimpi untuk dibagikan kepadamu dari cara yang sakral dan suci, walaupun tidak terlihat. Jangan khawatir, kami akan membangunkan kamu ketika tiba waktunya untuk kamu bisa bangun dan kembali dengan mimpi-mimpi yang baru. Tidak perlu pasang alarm. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke. Aku jujur merasakan kuat banget nih teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Stubborn, keras kepala. Dan kalian mungkin punya target atau punya goals atau punya responsibility
atau punya tanggung jawab ya, dalam skala besar atau dalam skala kecil yang kamu tahu tanggung jawab itu harus kamu jalankan terus, atau beban itu, pekerjaan itu, responsibility itu ya harus kamu selesaikan gitu lah. Tapi kalian pengen terburu-buru, kalian keras kepala, pengen terburu-buru, pengen tergesa-gesa, yang ujungnya sadar atau nggak sadar kamu jadi kayak memaksakan Tuhan, memaksakan semesta. Kayak, Tuhan pokoknya aku mau kaya di umur segini, aku mau menikah di umur segini, aku mau bisa dapat ini dapat itu, bla 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 bla. Seakan kamu ngatur-ngatur Tuhan dengan berasumsi apa yang kamu pikir terbaik sesuai standar kamu atau sesuai ekspektasi kamu itu bisa jadi lebih baik dari apa yang beliau rencanakan buat kamu. Sedangkan banyak di antara kalian yang mungkin saat ini juga lagi entah kamu kelelahan atau kecapean, atau sebetulnya apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan itu tidak lagi selaras, tidak lagi sejalan dengan rencananya beliau buat kamu, dengan rencananya Tuhan buat kamu. Dan malaikat pelindung teman-teman tuh ingin agar kalian luruskan dulu pandanganmu, luruskan dulu mindsetmu, bersihkan dulu isi hatimu. Bukan lagi kamu yang mau memaksakan diri ngatur-ngatur Tuhan, tapi kamu yang bersedia untuk berserah, diatur oleh Tuhan, mengikuti rencananya. Aku sebetulnya tiba-tiba sekarang tuh reading, bacain buat kalian, channeling buat kalian sambil aku nyisir. Dan ternyata rambutku tuh bawah-bawahnya banyak yang kusut. TMI. Tapi aku rasa ini sejalan dengan readingan kalian. Kalau aku nggak nyisir, bisa nggak? Bisa aja, tapi nggak nyaman, nggak enak aja rasanya. Kalau kalian masih ngikutin atau memaksakan ego, memaksakan kehendak, memaksakan obsesi kamu dalam kasus apapun atau dalam cara apapun, bisa nggak? Bisa aja. Tapi ujungnya pasti kamu akan ngerasa kayak, kok hidup gue nggak puas ya? Atau kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok hidup gue nggak membahagiakan ya dalam cara apapun? Ada masanya kalian butuh untuk, bukan beristirahat untuk malas-malasan sih aku rasa, tapi beristirahat untuk belajar berserah, belajar mengalir, belajar beriman, dan belajar kalau Tuhan punya rencana. Bahkan di tengah delays, di tengah kamu lagi dipaksa istirahat, tengah kamu lagi gak bisa dipaksa ngebut dalam cara apapun, di tengah mungkin hidupmu tuh gak secepat perjalanan orang lain, di situ Tuhan Yesus sedang menyiapkan kamu, mempersiapkan kamu untuk yang terbaik. Jangan takut, beliau punya rencana yang terbaik buat kalian sih. Nah sekarang setelah aku nyisir contoh kasus, aku ngerasa lebih enak, lebih nyaman. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya opsi nomor 2. Izinkan energimu untuk mengalir, bukan hanya memaksakan kehendak saja. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Hai kamu yang terkasih, apa yang sebetulnya nyata dan benar untukmu? Bisakah kamu dipercaya dan dipegang dengan semua omongan yang kamu sampaikan? Tentu saja kamu bisa. Selama kamu tidak menggunakan perkataanmu untuk memanipulasi orang lain, faktanya bisa membebaskan banyak orang. Lepaskanlah keinginanmu untuk mengontrol hasilnya. Lepaskan juga ketakutanmu dan izinkanlah fakta atau kebenaran untuk menguatkan kamu dan juga menguatkan orang lain. Dan ini akan menggerakkan energi yang membawa perubahan dalam hidupmu dalam cara yang bisa mendukung kamu atau memotivasi prosesmu. Dengan penuh cinta,
dan juga dengan begitu banyak kelimpahan serta kecukupan dan keajaiban. Ini bukan waktu untukmu berkompromi atau bahkan menyembunyikan fakta dan kebenaran dari orang lain. Apapun yang kamu inginkan saat ini, kejarlah. Dan pastikan kamu memiliki motif serta niatan yang jelas. Terutama apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Kamu akan sangat bangga ketika kamu berhasil melakukan ini. Ini adalah waktu di mana kamu sebetulnya butuh untuk masuk ke dalam fase dan menggunakan kekuatan atau power dari penciptaan kembali serta memanifestasikan kehidupanmu yang terbaik. Bukankah terasa luar biasa? Dan hasilnya pasti akan penuh dengan mujizat. Ketika kamu menggunakan dan mengatakan fakta serta kebenaran dan meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama, kamu akan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman hidup yang juga berharga dan bisa membantumu mendapatkan mimpi-mimpi serta harapanmu dengan lebih mudah. Kami sangat mencintaimu. Aku gak tahu kenapa teman-teman yang pilih nomor 3. Kamu mungkin punya target, kamu punya mimpi, kamu punya harapan, kamu punya goals, kamu punya keinginan yang you know you want it. Kamu tahu kamu mau itu. Tapi mungkin kamu sempat insecure karena kamu mungkin ngerasa minder, atau kamu takut dijudge orang lain, atau kamu ngerasakan bisa nggak ya aku, mampu nggak ya aku. Dan di sini malaikat pelindung kalian ingin agar mengingatkan ke teman-teman kalau just go for it. Ini waktunya untuk kamu mengusahakan segala cara untuk memanifestasikan dan mengusahakan apa yang kamu harapkan. Jangan takut dan jangan khawatir. Kamu akan dipandu, kamu akan dibantu, kamu akan dipimpin dan dibimbing agar bisa tiba di destinasi dan meraih mimpi serta harapan kamu dengan lebih mudah. Jangan takut untuk mungkin minta bantuan atau minta pertolongan dan minta saran dari orang lain. Jangan takut dijudge juga. Karena orang-orang yang memang ditakdirkan untuk bisa selaras dalam prosesmu meraih mimpi dan meraih harapan, pasti mereka tidak akan menghakimi kamu atau prosesmu. Pastikan kamu juga tetap memiliki intention atau niatan yang tulus dan niatan yang baik. Pastikan gini, kamu punya mimpi besar, kamu punya harapan besar. Aku betul-betul merasakan teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalian punya mimpi dan harapan besar. Pastikan kamu bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan mimpi, harapan, serta keinginan yang memang mau kamu capai. Ibaratnya kamu bisa buktiin ke Tuhan, kamu bisa buktiin ke semesta kalau I can be responsible for this. I can be responsible of this. Aku bisa mempertanggungjawabkan ini. Aku bisa memperjuangkan ini. Aku bisa membuktikan kalau aku layak untuk mendapatkan mimpi dan harapanku. This is nice. This is nice. Karena terlepas dari rasa insecure yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalian punya kualitas yang memang ibaratnya udah waktunya meletak nih. Kalian punya bakat, potensi, dan talenta yang memang udah waktunya untuk dibagikan ke orang lain juga. Untuk jadi sarana berkat. Bukan cuma buat dirimu sendiri, tapi juga buat orang lain. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Next, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih. Terkadang kamu mungkin merasa seakan tidak ada yang bisa mengerti kamu tidak didengarkan, atau bahkan kamu merasa kamu tidak berharga. Sayangku, ini adalah ilusi yang jahat, ilusi yang parah. Dan walaupun mungkin kamu merasa perasaan seakan kamu ditinggalkan itu nyata, kami yang lebih mengetahui dan mencintai kamu, kami lebih tahu. Kamu tidak pernah sendirian.
Dan walaupun mungkin ada situasi-situasi di mana kamu merasa ada banyak penolakan dalam hidupmu, kamu sebetulnya sedang dilindungi agar banyak hal-hal yang lebih baik bisa menggantikan apa yang sebetulnya tidak bisa kamu paksakan atau tidak bisa kamu kejar dari awal. Semua kami di sini dari bagian sisi ini mengawasi kamu dan terus mendukung kamu untuk kebutuhanmu yang terbaik, untuk kesuksesanmu yang sejati. Hidup mencintai kamu, kami mencintai kamu, dan kamu adalah cahaya yang unik, ciptaan semesta yang selalu juga terkoneksi dengan cahaya dan panduan dari sumbernya, dari Tuhan, dari semesta. Oleh karena itu, pasti kamu akan selalu diawasi, dijaga, dan dipantau. Percaya ya, percaya dan tetap jaga imanmu. Mencintai kamu selalu dan selamanya. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4 nih, lucunya adalah sambil aku reading kalian, itu aku pengen banget tiba-tiba ngambil tisu basah buat ngelap muka. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Cuman aku berasa kayak gatal banget nih, pengen ngambil tisu basah. Kalian mungkin saat ini lagi berusaha untuk, I don't know, mengembalikan apa yang sudah hilang, atau mengembalikan dan memaksakan apa yang sebetulnya sudah perlu kamu ikhlaskan, apa yang sebetulnya sudah perlu kamu lepaskan gitu loh penggangannya, dan kamu tidak bisa atau tidak sebaiknya memaksakan diri lagi atas hal-hal tersebut. Ini bisa apa aja ya, hubungan yang beracun mungkin, atau lingkungan kerja yang beracun yang kamu sadar sudah tidak bisa kamu paksakan lagi, situasi lingkungan yang kurang sehat, mindset, pola pikir, atau kebiasaan-kebiasaan lama, habit lama yang kamu tahu that cannot serve you anymore. Ya mereka kalau dipaksain mereka nggak akan bikin kamu bahagia. Mereka kalau dipaksain akan ujungnya cuma bikin kamu sengsara atau menderita aja. Dan mereka pendung teman-teman tahu kalau misalnya kamu ngerasa sendirian, kesepian, atau kamu berusaha untuk ngejalanin hidupmu tanpa ada orang yang ngertiin kamu. You feel like you're alone or struggling all alone. Tapi malaikat pelindungmu tuh juga pengen bilang kayak, enggak, kamu nggak sendirian. Ada kami di sini ngejagain kamu. Ada Tuhan, ada semesta, ada kami di sini memantau kamu. Dan apapun yang mungkin perlu kamu lepaskan ya, apapun yang perlu kamu bersihkan, tinggalkan, ikhlaskan, lepaskan lah. Bersihin dulu. Sama kayak barusan aku tuh sambil ngelap muka sebetulnya pakai tisu basah. TMI. Nah aku ngerasa kayak muka aku lebih seger aja somehow. Nah, apapun yang perlu kamu bersihkan, ya mereka perlu kamu bersihkan karena udah nggak bisa dipaksain lagi. Percuma kalau kamu maksain diri memaksakan. Yang rugi ya kamu. Dan kamu gak akan ngerasa kayak bahagia atau happy dengan situasi itu. They don't belong in your future. Apapun yang mungkin ingin kamu paksakan, mereka gak ditakdirkan untuk ada di masa depan kamu. Karena ada banyak hal-hal yang lebih baik lagi menantimu di depan sana. Ada banyak hal-hal dan situasi yang bisa buat kamu bersyukur lagi di depan sana. Lepaskan kehendakmu.
Aku sama pengen ngomong let go. Let go anything that doesn't serve you anymore. Mungkin ini bisa terkait apa aja ya? Mindset, pola pikir, ketakutan, atau apapun. Oke? Sama aku masih pengen ngomong kayak lepaskan pegangannya. Kalau memang itu takdirkan buat kembali untuk kamu dalam cara apapun, pasti dia akan menemukan caranya untuk kembali. Tapi kalau tidak, percayalah kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kamu dalam cara apapun. Kita masuk ke yang terakhir. Cukup panjang nih. Tadi nomor 4. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 5 yang terakhir, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih, kami mengirimkan kamu begitu banyak aliran dan gelombang cinta serta kebahagiaan sambil kami mengawasi dan memandang kamu, menyaksikan kamu memetik semua hasil kerja keras dari kesabaran kamu, usahamu, dan imanmu. Kami tahu seberapa lama kamu sudah berusaha menanti untuk bisa mencapai sebagian atau bahkan semua mimpi dan harapan kamu yang mungkin kamu sempat punya banyak kekecewaan dalam prosesnya, kamu menerima banyak kekecewaan dalam prosesnya. Saat ini, kami ingin menyarankan agar kau bisa tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, isi dirimu dengan lebih banyak rasa syukur, dan koneksikan dirimu dengan vibrasi dari cinta kasih dan kebaikan. Situasi maupun kondisi yang mungkin sifatnya sementara mungkin bisa menghipnotis kamu untuk melihat suatu hal seakan itu adalah kebenaran. Dan itu mungkin bisa buat kamu takut, padahal kami tahu ada kebahagiaan menantimu di depan sana, bahkan dari sekarang. Perubahan itu adalah satu-satunya hal yang konstan dan permanen. Jadi, bukalah dirimu untuk perubahan. Kamu akan menerima banyak banget mimpi, banyak harapan dan mimpimu yang akan jadi kenyataan. Kami janji. Tapi yang paling penting adalah kebahagiaanmu yang sudah kamu nanti-nantikan, hasil atau hadiah dari kerja kerasmu, itu akan terkumpul pada hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kamu syukuri. Pada angin yang lembut, ciuman-ciuman halus, koneksi yang bisa mendukung kamu, dan bahkan komitmen-komitmen yang tidak terlalu lantang. Kebahagiaan milikmu sejati itu ada dalam prosesnya, dalam perjalanannya. Bukan hanya ketika kamu merasa kamu sudah tiba di destinasi atau tujuannya. Kamu dikelilingi dengan banyak cinta dan perhatian. Bisakah kamu merasakan kami? Oh, this is nice. Buat teman-teman yang pilih nomor 5 yang terakhir ini, malaikat pelindung kalian ingin mengingatkan kalau jangan sampai kamu terobsesi pada hasil atau terobsesi pada tujuan, lalu kamu lupa untuk menikmati dan mensyukuri proses perjalanan, bahkan apa yang sudah kamu dapatkan sampai saat ini, sejauh ini. Kamu bisa kok mensyukuri segala bentuk kecukupan yang Tuhan sudah sediakan buat kamu sampai saat ini. Entah itu kecukupannya memang dalam skala besar atau dalam skala kecil, tapi kalau itu memang buat kamu, ya that's your definition of enough. Itu makna cukup buat kamu. Semuanya kan baik-baik aja. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 5 ini mungkin saat ini kamu lagi khawatir atau bahkan kamu lagi ngerasa kecewa ketika harapan kamu atau target kamu
dan keinginan kamu terkait apa yang bisa buat kamu bahagia itu nggak terwujud. Terus kamu mungkin mulai ngebandingin diri sama orang lain dalam cara apapun. Dan malaikat pelindung kalian ingin agar kamu diingatkan kalau ya udah sih, semua orang punya porsi rezekinya masing-masing. Jangan sampai karena kamu terjebak dalam sikap, sifat, atau keinginan untuk membandingkan diri, terus kamu malah lupa untuk menikmati apa yang memang sudah ada. Kamu lupa untuk mensyukuri apa yang memang sudah ada. Apa yang sudah menjadi hak kamu atau milik kamu. Atau apa yang memang ya udah, it's meant for you, it's on the way. Itu dalam perjalanan. Itu akan datang, berkatnya, rezekinya, kelimpahannya akan datang. Tapi ya sesuai porsimu, bukan sesuai porsinya orang lain. Jangan sampai kamu sibuk ngebandingin diri sama orang lain, ujungnya bukannya kamu bahagia, malah kamu merasa sengsara atau merasa nggak cukup, terus-terusan nggak cukup. Dan aku juga pengen bilang, teman-teman yang pilih nomor 5, maka pelindung kalian ingin agar kalian bisa menciptakan definisi atau makna bahagia buat dirimu sendiri. Apapun itu, dalam cara apapun. Oke? Aku rasa ini semua, jujur aku nggak tahu video ini udah berapa lama sih. Tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kangen banget loh aku konten begini. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Jangan lupa untuk like kalau kalian rasa pesannya resonate. Dan kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga pasti ada di Instagramnya Delusion Priestess. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.